Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan masih menjadi perhatian serius. Kondisi ini mendorong pemerintah memperkuat operasi pemadaman, bahkan Presiden Prabowo Subianto hari ini turun langsung ke Kalimantan untuk melihat kondisi di lapangan. Untuk membahas kondisi terkini kita telah terhubung dengan jurnalis Transmedia Emri Santa dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Selamat sore Mas Risanta, dari pantauan Anda apakah titik-titik api masih aktif sampai dengan saat ini dan bagaimana situasi karhutla sampai dengan saat ini? Ya, selamat sore Mbak Ocha. Sampai saat ini memang ada perkembangan yang agak sedikit membaik, tapi masih ada titik-titik api di kawasan Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sejak tadi pagi memang cuaca cukup terik sampai sore hari ini. Dan di belakang saya juga terlihat masih ada kebakaran lahan ya. Ini berada persis di ujung dari Guntung Manggis, Banjarbaru. Kemudian yang di belakangnya lagi masih ada sedikit itu kawasan Pengayuan yang berada di Lianggang, Kota Banjarbaru. Situasi terkini memang tidak sedahsyat hari kemarin juga, bahwa kebakaran hari ini ada. Namun dengan cuaca yang sangat panas saat ini, tidak menutup kemungkinan juga ada berpotensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan lagi. Karena beberapa kawasan semak belukar dan vegetasinya termasuk yang kering di Kalimantan Selatan, khususnya yang berada di daerah penyangga seperti Banjarbaru, Kota Banjarmasin, Baritokuala, sampai Kabupaten Tapin. Nah, ada upaya-upaya dilakukan oleh relawan pemadam kebakaran di bawah koordinasi dari BPD Kalimantan Selatan juga melakukan pemantauan ya. Sejak tadi pagi juga ada beberapa relawan pemadam kebakaran yang melakukan upaya-upaya untuk mereda pergerakan-pergerakan dari titik api yang sampai saat ini masih ada ya. Karena potensi cuaca terik ini sedikit memberikan potensi untuk terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Sementara juga kami menginformasikan terkait dengan maraknya serangan kabut asap, maka pemerintah Kota Banjarbaru melalui Dinas Pendidikan Banjarbaru mengeluarkan instruksi surat edaran bahwa nantinya pada tanggal 24 Agustus semua sekolah dasar yang terdampak dari asap, terutama di kawasan-kawasan yang terdampak, Lianggang, Landasan Ulin, hingga Pengayuan itu diliburkan. Hal ini untuk menjaga supaya anak-anak dan para guru serta siswa yang lainnya tidak terpapar oleh suasana dari asap itu sendiri akibat dampak langsung dari kebakaran hutan dan lahan. Ocha. Ya, baik Mas Risanta, ini kalau dari pantauan Anda di lapangan sebetulnya karhutla yang masih terjadi ini kemudian masih aktif berupa api terbuka atau hanya tinggal menyelesaikan terkait dengan asap yang masih terus muncul sampai dengan saat ini? Ya, kalau saya lihat di lapangan memang itu apinya memang di kawasan yang terbuka dan berpotensi untuk terus berkobar. Tetapi yang kemarin ini, yang lokasi-lokasinya yang itu sudah disterilisasi oleh tim relawan pemadam kebakaran gabungan, apakah itu dari tim BPPD Kalimantan Selatan, tim BPPD Kabupaten Banjar maupun Kota Banjarbaru dan sekitarnya juga, serta kawan-kawan dari relawan pemadam kebakaran swadaya yang terjun langsung setiap saat untuk memantau kondisi yang dianggap berpotensi untuk terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dan memang ada beberapa kawasan yang tetap menjadi perhatian karena setiap saat selalu akan muncul kobaran api di kawasan-kawasan yang berpotensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dan tadi memang agak siang tadi kondisinya hanya 2 tempat saja, yaitu di kawasan gambut, tepatnya di Guntung Ujung, serta yang ada di kawasan Pengayuan. Tetapi Pengayuan sudah kelihatannya clear sekali dan kondisinya sudah aman. Meskipun begitu tetap menjadi perhatian bahwa jangan sampai lengah karena anginnya ini sedikit kencang sekali, dan saya berada persis di pemukiman warga untuk melihat memantau kondisi terakhir, karena bagaimanapun dengan radius 15 km saja asapnya sudah sampai terasa di sini. Ocha. Baik, perkembangannya akibat bencana ini sejauh apa sudah berdampak kemudian terhadap aktivitas warga dan masyarakat sekitar, khususnya mungkin terkait dengan fasilitas umum dan juga transportasi, apakah terkendala sampai dengan hari ini?
Ya, sampai saat ini memang tidak ada kendala apa-apa, cuma masyarakat agak sedikit terganggu, terutama untuk melintasi kawasan-kawasan yang selama ini selalu ada serangan asap, terutama di kilometer 17, kilometer 16, sampai kilometer 24, yaitu antara perbatasan Kabupaten Banjar dengan Kota Banjarbaru. Itu yang selalu diselimuti asap. Belum lagi yang arah jalur Jalan Kalimantan, khusus Jalan Negara yang berada di perbatasan antara Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Laut, itu juga berpotensi mengganggu terutama pagi hari. Dan pada malam hari memang diminta menjelang dini hari para pengendara diminta untuk tetap berhati-hati karena kawasan-kawasan tersebut selalu dengan ada jarak pandang yang sedikit terganggu ya. Jadi para pengguna jalan, pemerintah setempat atau otoritas setempat juga meminta para pengguna jalan berhati-hati untuk melintasi kawasan-kawasan yang selama ini menjadi tempat yang diselimuti oleh asap. Ya, Mas Risanta, di tempat Anda melaporkan saat ini sendiri, boleh diceritakan bagaimana kualitas udara sejak mungkin dari tadi pagi Anda amati seperti apa sampai dengan sore hari ini? Sampai saat ini masih kondisinya yang sama, artinya masih ada bau yang menyengat dari sisa bakaran lahan atau kebakaran itu sempat menyengat juga, walaupun di sini sedikit lebih aman karena paparannya tidak terlalu. Tapi walaupun demikian, dengan kondisi seperti ini memang ada berpotensi juga ya bagi warga sekitarnya untuk lebih baik berdiam di rumah daripada berjalan untuk tidak keperluan yang mendesak keluar rumah. Karena kalau gambaran saya sehari-hari lihat ini ada beberapa pemukiman warga ya. Ini hampir 2.000 lebih pemukiman warga di sini yang menuju kawasan Guntung Manggis, kemudian kawasan langsung dari Pangayuan juga. Kalau yang lurus dari saya berdiri ini menuju Kota Banjarbaru. Dan ini tempat saya berdiri ini memang agak sedikit adem ya, tapi ketika siang hari sampai sore pukul 4 waktu Indonesia bagian tengah atau waktu Banjarbaru memang sangat panas, tapi sekarang agak sedikit adem. Tapi masih terasa bau-bau ya dari sisa pembakaran lahan itu tersebut. Baik, sejauh ini berbagai upaya sudah dilakukan oleh petugas untuk kemudian melakukan pemadaman, entah itu dari darat dan juga udara. Tapi sejauh ini penilaian dari masyarakat sekitar apakah memang sudah betul-betul efektif atau apa lagi kemudian yang masih menjadi kendala sampai dengan saat ini? Ya, harapan masyarakat sendiri sih mereka bisa menginginkan penuntasan ini lebih cepat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, karena ini termasuk yang boleh dikatakan cukup ekstrim juga dan sedikit mengganggu aktivitas mereka. Apalagi para ibu-ibu yang banyak bepergian, terutama tadi saya juga bertemu dengan para UMKM yang mengeluhkan tidak bisa beraktivitas untuk melakukan aktivitas mereka sehari-hari dan terpaksa melakukan sistem perdagangan mereka secara online ya, karena mengingat kondisi cuaca yang dengan situasi udara yang tidak bersahabat seperti ini, dan mereka memilih untuk tidak melakukan aktivitas yang banyak melakukan di luar rumah. Sementara masyarakat sendiri berharap pemerintah tetap cepat tanggap dan tidak berlarut-larut menangani kasus-kasus kebakaran hutan lahan, terutama di daerah-daerah yang selama ini menjadi langganan kebakaran hutan dan lahan. Ocha. Baik, terima kasih atas berbagai update informasi yang disampaikan langsung oleh Mas Risanta, langsung dari Kalimantan Selatan. Selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan.